Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kajian Islam TV, sumber ilmu, inspirasi, dan pencerahan hati. Mari bersama-sama kita menuntut ilmu, memperdalam iman, dan memperluas amal. Semoga setiap langkah kecil kita menuju kebaikan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak Allah akan menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kisah Nabi Adam alaihi salam dalam Al-Quran bermula ketika Allah Ta'ala memberitahu para malaikat bahwa Dia akan menciptakan Adam dan keturunannya yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Maksud khalifah di sini adalah anak keturunan Adam alaihi salam secara turun-temurun, yang satu menggantikan yang lain dalam memakmurkan bumi, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi. Quran Surat Al-An'am ayat 165. Mendengar hal tersebut, para malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan engkau." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Hal tersebut disampaikan oleh para malaikat untuk mencari tahu hikmahnya, bukan untuk melecehkan atau dengki terhadap anak Adam alaihi salam sebagaimana dengan keliru dipahami oleh sebagian orang. Sebab anggapan mereka, kalau Allah ingin menciptakan manusia sekedar agar mereka beribadah kepada Allah di muka bumi, bukankah mereka, para malaikat, adalah makhluk yang selalu menyembahnya dan tidak pernah bermaksiat kepadanya? Namun Allah menjawab pertanyaan para malaikat. "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Maksudnya adalah bahwa Allah lebih mengetahui manfaat diciptakannya manusia. Sesuatu yang mereka tidak ketahui rahasianya. Karena akan ada di antara mereka, anak keturunan Adam, yang menjadi nabi, rasul, syuhada dan orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Bagaimana malaikat mengetahui bahwa manusia akan merusak dan saling menumpahkan darah? Ada beberapa versi jawaban mengapa malaikat mengetahui bahwa bangsa manusia akan merusak dan saling menumpahkan darah. Di antaranya, dari pengalaman para malaikat terhadap jin. Sebab, jauh sebelum Adam alaihi salam diciptakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Allah telah menciptakan jin. Ternyata mereka melakukan pertumpahan darah. Lalu Allah mengutus para malaikat untuk mengusir mereka hingga kepulauan laut. Adapun Hasan Al-Basri berpendapat bahwa para malaikat mendapat ilham tentang masalah tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka mengetahui perkara tersebut setelah diperlihatkan kepada mereka apa yang terdapat pada Lauhil Mahfuz. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat, sebagaimana sabda Rasulullah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Padanya, hari Jumat, dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya. Dan hari kiamat hanya akan terjadi pada hari Jumat. Kemuliaan Nabi Adam alaihi salam. Setelah Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah memberikannya kemuliaan dengan mengajarkan nama-nama benda yang kemudian dikenal manusia. Setelah itu, benda-benda yang telah diajarkan nama-namanya tersebut disodorkan kepada malaikat dan ditanyakan kepada mereka tentang nama-namanya. Para malaikat tidak dapat menjawabnya. Padahal, sebagaimana diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri ketika Allah hendak menciptakan Adam alaihi salam, para malaikat berkata bahwa tidak ada makhluk yang Allah ciptakan kecuali kita lebih tahu darinya. Akhirnya mereka mengakui kebesaran Allah Ta'ala di mana tidak ada satupun makhluk yang dapat mengetahui sesuatu kecuali jika Dia mengajarkannya. Setelah itu, Allah perintahkan Adam untuk memberitahu para malaikat nama-nama tersebut seraya menyatakan bahwa Allah yang mengetahui segala perkara yang gaib di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang diungkapkan makhluknya ataupun yang mereka sembunyikan. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, benda-benda, seluruhnya, lalu Dia menyodorkan benda-benda itu kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda ini."
Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu tampakkan dan yang kamu sembunyikan?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-33. Para malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam alaihi salam. Nabi Adam diberikan 4 kemuliaan oleh Allah. Pertama, dia diciptakan oleh tangan Allah yang mulia. Kedua, ditiupkan padanya ruh ciptaannya. Ketiga, diperintahkannya malaikat bersujud kepadanya. Dan keempat, diajarkannya nama-nama benda. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Malaikat yang diperintahkan bersujud kepada Adam langsung taat dan menunaikannya. Namun iblis membangkang dari perintah Allah. Dia menolak karena sombong dan merasa lebih mulia dari Adam. Karena dirinya terbuat dari api, sedang Adam terbuat dari tanah. Allah berfirman, "Apa yang menghalangimu sujud kepada Adam saat aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Karena itu, iblis dikenal sebagai makhluk yang pertama kali melakukan kias, perbandingan. Dia membandingkan dirinya dengan Adam. Maka, karena merasa bahwa dirinya lebih mulia, dia menolak sujud kepada Adam. Padahal kias tidak berlaku jika harus berhadapan dengan nas, wahyu. Di sisi lain, kias yang dilakukannya pun tidak tepat. Karena, jika dia menganggap bahwa api yang menjadi bahan dasar penciptaan dirinya lebih baik dari tanah, justru tanah yang lebih bermanfaat dan lebih baik. Sebab pada tanah terkandung sifat-sifat keseimbangan, kesantunan, kelembutan dan pertumbuhan, sedangkan api terkandung padanya sifat-sifat liar, ringan, cepat dan membakar. Akibat ulahnya, iblis diusir dari surga dalam keadaan terlaknat. Namun hal tersebut tidak membuatnya bertobat. Justru dia semakin menampakkan kesesatannya dengan meminta waktu penangguhan kematiannya hingga hari kiamat untuk menyesatkan keturunan Adam. Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap berlaku bagimu sampai hari pembalasan." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas di antara mereka." Quran Surat Syad ayat 77-83. Bangsa apakah iblis? Dan terbuat dari apa? Allah Ta'ala berfirman, "Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, namun ia mendurhakai perintah Tuhannya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Hasan Al-Basri berkata bahwa iblis sama sekali bukan malaikat. Sementara Syahr bin Hausi berkata, iblis asalnya termasuk bangsa jin. Ketika bangsa jin dahulu melakukan kerusakan di muka bumi, Allah mengutus tentara dari kalangan malaikat untuk memerangi dan mengusir mereka ke kepulauan laut. Namun iblis termasuk yang tertawan, kemudian dia dibawa ke langit dan menetap di sana. Perintah Allah kepada iblis untuk turun, Quran Surat Al-A'raf ayat 13, atau keluar, Quran Surat Al-A'raf ayat 18, menunjukkan bahwa dia asalnya berada di surga. Lalu diperintahkan kepadanya untuk turun dan keluar dari kedudukan yang dia raih berkat ibadah dan ketaatannya kepada Allah sehingga disamakan dengan para malaikat dalam ketaatan dan ibadahnya. Namun akhirnya kedudukan tersebut dicabut oleh Allah karena kesombongan, kedengkiannya, serta penentangannya terhadap perintah Allah Ta'ala. Jin terbuat dari api, sebagaimana sabda Rasulullah. Para malaikat diciptakan dari cahaya, bangsa jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Sedangkan Adam diciptakan sebagaimana telah dijelaskan kepada kalian, dari tanah. Hawa diciptakan sebagai pendamping Adam alaihi salam. Setelah iblis dikeluarkan dari surga, Adam tinggal di dalam surga. Namun, tanpa pendamping, dia merasa kesepian. Suatu saat dia tertidur, dan ketika bangun dari tidurnya tiba-tiba di hadapannya ada seorang wanita sedang duduk yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya. Lalu Nabi Adam bertanya kepadanya, "Siapa kamu?"
Seorang wanita. Jawabnya, "Untuk apa engkau diciptakan? Agar engkau tenang hidup bersamaku." Para malaikat yang telah mengetahui ilmu Adam bertanya, "Siapa namanya wahai Adam?" "Hawa." "Mengapa dinamakan Hawa?" "Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling pendek di sebelah kiri, kemudian bekasnya tersebut diganti dengan daging. Masalah ini telah disiratkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya. Lalu dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak." Quran Surat An-Nisa ayat 1. Rasulullah juga menyinggung masalah ini dalam sebuah sabdanya, "Perlakukanlah wanita dengan baik, karena ia diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau meluruskannya dengan kasar, berarti kamu mematahkannya. Namun jika engkau biarkan, tanpa bimbingan, dia akan terus bengkok. Perlakukanlah wanita dengan baik." Tinggal di surga dan larangan makan pohon. Allah Ta'ala memerintahkan Adam dan Hawa untuk tinggal di surga dan mempersilahkan mereka memakan apa saja yang disukainya dari makanan surga. Akan tetapi mereka berdua dilarang untuk mendekati sebuah pohon. Allah Ta'ala berfirman, "Hai Adam, tempatilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Tidak dijelaskan apa nama pohon tersebut. Ada yang berkata bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon anggur. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah pohon gandum atau pohon kurma. Seandainya ada manfaat dalam penyebutannya, niscaya hal tersebut sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Hakikat surga yang pernah dihuni Nabi Adam alaihi salam. Para ulama juga memperbincangkan masalah surga yang Allah perintahkan Nabi Adam untuk tinggal di dalamnya. Apakah surga yang dimaksud adalah surga yang berada di langit dan akan menjadi tempat orang-orang beriman kelak atau surga yang ada di bumi? Jumhur ulama berpendapat bahwa surga yang dimaksud adalah surga yang berada di langit dan yang akan menjadi tempat kembali orang beriman di hari kiamat, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Hai Adam, tempatilah oleh kamu dan istrimu surga ini." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Alif dan lam dalam kalimat menunjukkan bahwa surga adalah sesuatu yang telah dikenal dan tertanam dalam pemahaman berdasarkan syariat, yaitu surga yang akan menjadi tempat kembali di hari kiamat. Karena itu ketika Nabi Musa mendebat Nabi Adam, dia berkata kepadanya, "Apa yang membuatmu mengeluarkan kami dan dirimu dari surga?" Pendapat ini cukup kuat karena didukung dalil yang menunjukkan bahwa surga yang dimaksud adalah surga tempat kembali. Namun ada sebagian orang yang berpendapat bahwa surga yang dimaksud adalah bukan surga abadi. Karena di surga tersebut Adam mendapat larangan untuk memakan pohon, tertidur di dalamnya, kemudian dikeluarkan darinya, dan, bahkan, iblis dapat masuk ke dalamnya. Itu semua merupakan alasan bahwa surga tersebut bukanlah surga tempat kembali. Namun demikian, mereka yang berbeda pendapat dalam masalah ini sepakat berpendapat bahwa surga dan neraka telah ada sejak sekarang berdasarkan petunjuk ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Iblis menggoda Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Mengetahui bahwa Allah melarang Adam dan Hawa memakan salah satu pohon yang ada di surga, maka iblis membisikkan Adam dan istrinya dengan berpura-pura ingin menasehati dan menghendaki kebaikan kepadanya. Dia katakan bahwa alasan larangan tersebut bertujuan agar Nabi Adam tidak menjadi malaikat dan kekal di surga. Karena itu, dia menyebut pohon yang dimaksud dengan sebutan pohon huldi, pohon keabadian. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang menutup mereka yaitu auratnya. Setan berkata, "Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga." Quran Surat Al-Araf ayat 20. Boleh jadi sifat-sifat pohon tersebut diterangkan sebagiannya dalam hadits Rasulullah. Beliau bersabda, "Sungguh di surga ada sebuah pohon di mana jika seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun. Adam dan Hawa terpedaya oleh bujuk rayu setan. Hawa makan lebih dahulu sebelum Adam dan dialah yang membujuk Adam untuk memakannya. Wallahu alam." Karena itu ada sebuah hadis terkait dengan masalah ini. Rasulullah bersabda,
Kalau bukan karena Bani Israel niscaya daging tidak akan busuk, dan kalaulah bukan karena Hawa niscaya seorang istri tidak hianat kepada suaminya. Setelah mereka mencicipi pohon terlarang tersebut, seketika itu pula aurat mereka tersingkap. Lalu mereka mencari dedaunan di surga untuk menutupi auratnya. Di saat itulah Allah menegur dan mengingatkan mereka akan larangan sebelumnya. Tatkala keduanya telah merasakan pohon itu, nampaklah aurat keduanya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan dedaunan surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Maka keduanya mengakui kesalahannya dan saat itu juga bertobat kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk ketundukan dan kerendahan di hadapannya. Keduanya berdoa, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Maka Allah pun menerima taubatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Nabi Adam alaihi salam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Akibat perbuatannya melanggar perintah Allah, Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Allah Ta'ala berfirman, "Turunlah kalian, sebahagian kalian menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan, di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Kitab, arah pembicaraan, ayat ini diarahkan kepada Nabi Adam, Hawa dan Iblis, ada juga yang mengatakan termasuk juga ular yang ada bersama mereka. Mereka diperintahkan untuk turun dari surga dalam keadaan saling bermusuhan, antara Adam dan Iblis. Mengenai waktu dikeluarkannya Nabi Adam dan Hawa, sebagaimana disebutkan hadits sebelumnya adalah pada hari Jumat. Adapun di mana diturunkannya, ada beberapa versi pendapat dari para ulama. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Adam diturunkan di sebuah tempat bernama Dahna, terletak antara Mekah dan Taif. Sedangkan Hasan al-Basri berpendapat bahwa Adam diturunkan di India, Hawa di Jeddah, Iblis di Destimian, beberapa mil dari Basrah, sedangkan ularnya di Asfahan. Perdebatan antara Adam dan Nabi Musa alaihi salam. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi, beliau bersabda, Musa mendebat Adam dengan berkata kepadanya, "Engkau telah menyebabkan manusia keluar dari surga dan sengsara karena dosamu." Adam berkata, "Wahai Musa, engkau adalah orang yang telah Allah pilih untuk membawa risalahnya dan berbicara dengannya. Akankah engkau cela aku atas perbuatan yang telah Allah tetapkan atasku sebelum aku diciptakan, atau telah ditentukan kepadaku sebelum aku diciptakan?" Rasulullah bersabda, Adam dapat mengalahkan argumen Musa. Seakan Adam berkata kepada Nabi Musa, "Dikeluarkannya aku sebab memakan pohon bukan menjadi sebab dikeluarkannya kalian. Yang menyebabkan hal itu adalah ketentuan dan ketetapannya sebelum aku diciptakan Allah Azza wa Jalla. Engkau mencelaku atas perkara yang tidak ada kaitannya. Dengan larangan kepadaku untuk makan pohon itu dan kemudian aku memakannya. Dikeluarkannya kalian bukan sebab perbuatanku, aku tidak mengeluarkan diriku dan kalian dari surga, akan tetapi itu semua adalah ketentuan Allah dan perbuatannya. Dia memiliki hikmah dalam masalah itu." Karena itu Adam dikatakan dapat mengalahkan argumen Musa. Hadis di atas tidak boleh ditolak karena syahih dan mutawatir. Namun juga tidak boleh bagi seseorang menjadikan hadis tersebut untuk menjadikan takdir Allah sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Karena jika demikian akan lahir perbuatan-perbuatan yang sangat buruk. Sebagian ulama mengatakan bahwa jawaban Nabi Adam adalah menjadikan takdir sebagai argumen atas musibah yang menimpanya bukan kemaksiatan yang dilakukannya. Beberapa hadis seputar penciptaan Adam alaihi salam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa, dari Nabi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang berasal dari seluruh penjuru bumi. Oleh karena itu keturunan Adam dilahirkan sesuai kandungan bumi, ada yang putih, merah, hitam dan ada yang campuran di antara semua. Ada yang buruk ada yang baik, ada yang mudah ada yang sulit, dan ada yang di antara itu. Rasulullah bersabda, ketika Allah meniupkan ruh pada Adam, dan ketika ruh itu telah sampai di kepala, Adam bersin, lalu dia mengucapkan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata kepadanya, Yarhamukallah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Quran Surat Syad ayat 71-72.
Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, ketika Allah menciptakan Adam, dia mengusap punggungnya. Lalu, dari punggungnya tersebut jatuhlah benih yang kemudian diciptakan anak keturunannya hingga hari kiamat. Di antara kedua mata setiap manusia terdapat seberkas cahaya, kemudian dia memperlihatkan mereka kepada Adam. Lalu Adam bertanya, wahai Tuhan, siapakah mereka? Dia menjawab, mereka adalah anak keturunanmu. Kemudian Adam melihat seseorang yang berkas cahaya di antara kedua matanya menarik perhatiannya. Lalu dia bertanya, wahai Tuhan, siapa dia? Allah menjawab, dia adalah seseorang yang hidup di akhir masa anak keturunanmu, namanya Daud. Adam berkata, wahai Tuhan, berapa usia yang Engkau berikan kepadanya? Dia berkata, 60 tahun. Adam berkata, wahai Tuhan, tambahkan umurnya dari umurku 40 tahun. Maka ketika umur Nabi Adam telah habis, Malakul Maut, pencabut nyawa, datang kepadanya. Dia berkata, bukankah masih tersisa umurku 40 tahun? Malaikat itu menjawab, bukankah telah Engkau berikan kepada keturunanmu, Daud? Adam menentang, maka di antara anak keturunannya ada yang menentang. Adam lupa, maka di antara anak keturunannya ada yang lupa. Adam keliru, maka di antara anak keturunannya pun ada yang keliru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi bersabda, Allah menciptakan Adam, tingginya 60 hasta. Kemudian dia berkata, temuilah mereka para malaikat dan ucapkanlah salam, dengarkan bagaimana mereka menjawab salammu, maka itulah salammu dan salam anak keturunanmu. Lalu Adam mengucapkan kepada mereka, Assalamualaikum. Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambah warahmatullah. Setiap orang yang masuk surga rupanya seperti Adam. Kemudian postur tubuh yang diciptakan terus mengecil hingga sekarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, setan menyingkir sambil menangis raya berkata, celakalah aku. Anak Adam diperintahkan sujud, lalu dia sujud, maka baginya surga, sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, namun aku membangkang, maka bagiku neraka. Imam Malik meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah ditanya tentang ayat berikut. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari surga mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Umar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda ketika ditanya tentang ayat tersebut, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam. Kemudian dia mengusap punggungnya dengan tangan kanannya, darinya dia keluarkan anak keturunannya. Lalu dia berfirman, aku ciptakan mereka untuk menjadi penghuni surga dan mereka akan beramal dengan amal penghuni surga. Kemudian Allah mengusap punggung Adam, dan mengeluarkan darinya anak keturunannya, lalu dia berkata, aku ciptakan mereka untuk menjadi penghuni neraka, dan mereka akan melakukan perbuatan ahli neraka. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu, apa gunanya amal? Rasulullah bersabda, jika Allah menciptakan seorang hamba untuk menjadi penghuni surga maka dia akan menjadikan orang itu beramal dengan amal penghuni surga, dia tetap melakukan perbuatan penghuni surga hingga meninggal, lalu dia akan masuk surga. Dan jika Allah telah menciptakan penghuni neraka dia akan menjadikan orang tersebut melakukan perbuatan penghuni neraka dan dia terus melakukan perbuatan penghuni neraka hingga kematiannya tiba dan kemudian dia akan masuk neraka. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam syahihnya dari Abu Dzar, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Beliau bersabda, 124.000. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, berapa jumlah para rasul dari mereka? Beliau menjawab, 313, jumlahnya banyak. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapa yang pertama di antara mereka? Beliau menjawab, Adam. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah dia seorang nabi yang diutus? Beliau menjawab, ya, dia diciptakan oleh Allah dengan tangannya kemudian ditiupkan ruh padanya kemudian setelah itu rupanya dibentuk. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits tentang kisah Isra dan Miraj. Rasulullah menemui Adam di langit dunia. Lalu Adam berkata kepadanya, selamat datang wahai anak yang saleh dan nabi yang saleh, tetapi di sebelah kanan kirinya terdapat sekumpulan orang,
apabila dia melihat orang-orang di sebelah kanannya, dia tertawa, akan tetapi apabila dia melihat orang-orang di sebelah kirinya, dia menangis. Kemudian aku berkata, "Wahai Jibril, siapakah dia?" Jibril berkata, "Dia adalah Adam dan mereka adalah anak keturunannya." Jika dia melihat sebelah kanannya yang mereka adalah penghuni surga, maka dia tertawa. Sedangkan jika dia melihat sebelah kirinya yang mereka adalah penghuni neraka, dia menangis. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam berdasarkan rupanya." Para ulama berbeda pendapat tentang imbuhannya pada kata rupanya. Sebagian menyatakan bahwa imbuhan tersebut kembali kepada orang yang dipukul, karena dalam riwayat Muslim hadits ini kelanjutan dari sabda Rasulullah sebelumnya yang isinya berupa larangan memukul wajah. Lalu setelah itu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam berdasarkan rupanya, orang yang dipukul itu." Ada juga yang berpendapat bahwa imbuhannya kembali kepada Adam. Ada pula yang berpendapat bahwa imbuhannya kembali kepada Allah Ta'ala. Berdasarkan riwayat lain yang lebih jelas, sesungguhnya anak Adam diciptakan berdasarkan rupa Ar-Rahman, disyahihkan oleh Imam Ahmad. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maksudnya adalah bahwa Allah Maha mendengar dan melihat, kapan dan bila mana Dia kehendaki, maka Dia menciptakan Adam juga dapat mendengar dan melihat, memiliki muka, tangan dan kaki. Namun mendengar, melihat dan berbicaranya Allah, tidak sama dengan mendengar, melihat dan berbicaranya Adam. Sifat Allah Maha sempurna sesuai keagungan dan kebesarannya, sedangkan sifat anak keturunan Adam, tak sepi dari cacat dan kurang serta akan musnah. Firman Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Nabi Adam diberikan keturunan secara silang. Maksudnya dengan sekali mengandung istrinya melahirkan kembar dua, laki-laki dan perempuan. Kelahiran pertama adalah Qabil dan saudara perempuannya, sedangkan yang dilahirkan berikutnya adalah Habil dan saudara perempuannya. Kemudian Adam memerintahkan perkawinan silang, yaitu agar anak laki-lakinya menikahi kembaran perempuan saudaranya. Qabil diperintahkan untuk menikahi kembaran Habil dan Habil diperintahkan menikahi saudara perempuan Qabil. Namun Qabil lebih memilih saudara perempuan kembarannya sendiri untuk dinikahi karena dia lebih cantik, karenanya dia menolak perintah Adam. Lalu Adam memerintahkan keduanya agar masing-masing menyerahkan kurban. Habil menyerahkan seekor domba gemuk, karena beliau memiliki ternak domba. Sedangkan Qabil mengorbankan hasil tanaman yang sudah buruk. Kemudian turunlah api melumatkan kurban yang dipersembahkan Habil, sebagai tanda bahwa kurbannya telah diterima, dan membiarkan kurban yang dipersembahkan Qabil, sebagai tanda bahwa kurbannya tertolak. Qabil marah dan berkata, "Aku pasti akan membunuhmu." Sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan dalam Al-Quran. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Habil sendiri tidak meladeni niat buruk Qabil. Dia tidak ingin melakukan hal yang sama sebagaimana keinginan Qabil, karena dirinya takut kepada Allah. Hal tersebut menunjukkan keluhuran budinya dan takutnya kepada Allah Ta'ala. Habil berkata sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan, "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Akhirnya Qabil memenuhi hawa nafsunya dengan membunuh Habil. Namun setelah itu dia menyesal dan tidak tahu apa yang harus diperbuat terhadap jenazah adiknya. Maka ia membawa jenazah sang adik di atas punggungnya ke sana kemari. Kemudian Allah mengutus dua burung gagak yang berkelahi. Yang satu berhasil membunuh yang lain. Setelah itu, burung tersebut turun ke tanah dan menggali lubang, kemudian meletakkan burung yang mati di lubang tersebut, kemudian menimbunnya dengan tanah. Maka setelah itu Qabil mendapatkan inspirasi untuk meniru apa yang dilakukan burung gagak tersebut. Firman Allah Ta'ala. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, "Qabil, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya?" Qabil berkata, "Celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini, karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal."
Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Rasulullah bersabda, "Setiap anak Adam yang terbunuh secara zalim, maka anak Adam pertama turut menanggung darahnya, dosanya, karena dialah yang pertama mencontohkan pembunuhan." Nabi Adam sangat sedih atas peristiwa yang terjadi pada Habil. Namun demikian setelah itu Adam dikaruniakan keturunan yang sangat banyak. Ada yang mengatakan bahwa anaknya berjumlah 40 dari 20 kelahiran. Ada pula yang mengatakan bahwa istrinya melahirkan sebanyak 120 kali. Setiap kali melahirkan, anaknya terdiri dari 2 pasang anak laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dimungkinkan karena usia Adam mencapai ratusan tahun. Diriwayatkan bahwa setelah melahirkan anak yang bernama Shits, dia berusia 130 tahun, dan setelah itu masih hidup hingga 800 tahun. Kemudian dari anak-anaknya tersebut lahirlah cucu-cucunya dan seterusnya hingga tersebarlah umat manusia hingga sekarang. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ahli sejarah mengatakan bahwa sebelum meninggal, Adam sempat melihat keturunannya beranak cucu hingga berjumlah 400.000 orang. Wasiat Nabi Adam alaihi salam kepada anaknya, Shits. Shits dari segi bahasa artinya pemberian. Dinamakan demikian, karena Shits dilahirkan setelah terbunuhnya Habil. Shits juga digolongkan sebagai para nabi, berdasarkan sabda Rasulullah. Keturunan nabi sekarang ini seluruhnya kembali kepada Shits, sebab keturunan anak Adam dari anak-anak yang lainnya telah punah. Menjelang ajalnya, Nabi Adam mengajarkan Shits waktu-waktu malam dan siang, kemudian dia mengajarkannya ibadah pada waktu-waktu itu. Kemudian dia pun mengajarkan datangnya badai pada waktu-waktu tertentu. Nabi Adam alaihi salam wafat. Nabi Adam wafat pada hari Jumat. Para malaikat datang membawa wewangian dan kain yang berasal dari surga. Mereka bertaziah kepada anak keturunannya dan kepada pemegang wasiatnya, yaitu Shits. Mengenai tempat dikuburkannya, para ahli sejarah memiliki beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa dikuburkan di tempat dia diturunkan, yaitu di sebuah gunung di India. Ada juga yang mengatakan bahwa dia dikubur di Jabal Abu Qubais di Mekah. Ada pula yang mengatakan bahwa pada masa Nabi Nuh ketika terjadi banjir bah, dia membawa jenazah Adam dan Hawa dalam peti, kemudian dikuburkan di Baitul Maqdis. Sedangkan usianya saat wafat diperkirakan mencapai 1000 tahun. Subhanallah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihi salam. Tentang ketaatan, tentang ujian, tentang taubat, dan tentang kasih sayang Allah yang tiada batas. Semoga kita bisa meneladani kesabaran beliau, memperbaiki diri, dan selalu kembali kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita. Jangan lupa untuk terus memperdalam ilmu agama, memperbanyak amal soleh, dan menjadi insan yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Kajian Islam TV. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.